Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 2110604010 S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Syarah Hadis Zakat dan Wakaf. Dosen pengampu Ibu Ria Agustina LCMA. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak mengenai zakat pertanian. Dalam syariat Islam juga dikenal adanya zakat pertanian atau zakat hasil pertanian yang merupakan salah satu jenis zakat mal. Perbedaannya terletak pada objek zakat itu sendiri. Sesuai namanya, zakat pertanian biasanya meliputi yang pertama biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya itu dalil wajibnya zakat pertanian. Nah, hadisnya itu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usahamu yang sebaik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Di situ ada kata min. Di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati. Huwallazi ansha' jannati ma'rusyati wa khayra ma'rusyat wan nakhla wad zar'a mukhtalifan akluhu wad zaituna war rumma wa tasyabiha wa khayra mutasyabihi kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqo yauma hasadi, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon-pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya atau dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Quran surat Al-An'am ayat 141. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisa fi maduna khamsin aw sukin shadaqah", yang artinya tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Pertama itu para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada 4 macam. Yang pertama, syair atau gandum kasar. Yang kedua, hinto, gandum halus. Yang ketiga, kurma dan kismis atau anggur kering. Sini hadisnya yang berbunyi, an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asahuma ilal yamani yu'allaman linnas fa'amarahum alla ya'khudhu illa minal khintati wasya'iri wattamri wadzabib. Dari Abu Burda bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian itu kecuali dari 4 jenis tanaman. Yang pertama itu khinta, yang kedua syair, yang ketiga kurma dan zabib atau kismis. Dari Al-Hadis dan Ali, beliau mengatakan, as-sadaqatu an arba'i manil barra fa illam yakun barra fatamar fa illam yakun tamara fa baybi fa illam yakun daybu fa syair. Yang artinya itu zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi: bur, gandum halus, jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada kurma maka zabib atau kismis, jika tidak ada zabib maka syair atau gandum kasar. Nah, dari Talha bin Yahya, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abdul Hamid dan Musa bin Talha tentang zakat pertanian. Keduanya menjawab, innamas shadaqatu fil hanati wat tamari wadzabait. Zakat hanya ditarik dari hinta, gandum halus, kurma dan zabib.
Lalu yang terakhir itu kadar zakat hasil pertanian. Pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%. Nah, yang kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Nah, dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima saqatis sama'u wal uyunu au kana ashariyal ush wa ma suqiya bin nadhi misful ush." Yang artinya itu, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 atau 5%. Jika sawah sebagiannya diairi hujan dan sebagian waktunya diairi air dengan biaya, maka zakatnya adalah 3/4 dikali 1/10 sama dengan 3/40 sama dengan 7,5%. Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.